kapan, maka mungkin Pak Haji minta pun naik kapan dulu Pak ya, biar pengajar Pak baca. Jadi jemput teman, keluarga, bertiga berapa tahun kita bisa main guli, main tambak, main apa jadi perempuan, main rinso, sendiri tak bisa main. Nah, kalau sekarang, makanya pengaruh zaman ini juga mempengaruhi relasi kemanusiaan yang lemah. Kita main di parit, manjat pohon, sentuh-sentuhan, jatuh, itu kan bagus karena kita menyatu dengan alam. Anak sekarang mungkin disuguhi dengan hanya di gadget soal bunga, soal tanaman. Nah ini yang sebenarnya melemahkan akar-akar jati dirinya karena tidak berhubungan dengan alam. Banyak benda mati yang tumbuh di sekitarnya. Makanya saya mulainya itu dari soal hubungan yang berjalan sederhana saja, dari soal rumah tangga, soal masalah pendidikan, dari makanya sekarang kan kita butuhkan itu banyak perspektif terkait dengan hal-hal yang sudah tidak perlu berat-berat karena ini problemnya lebih banyak kepada pola kepekaan dan disinilah kemudian muncul kita lalu berpikirnya, cara berpikirnya itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan. Nah, karena diskusi ini tentang etika berliterasi, ini kan sangat luas sekali dan sangat komprehensif. Di sini yang hadir wartawan senior, junior, maupun juga teman-teman generasi GMM nih, generasi muda dunia. Itu pengganti Gen Z dan Gen milenial, istilah baru kan. Saya bikin diksi itu supaya lebih membumi. Ya, kalau Gen Z itu kan istilah biologis, jadi kurang jelas abstrak. Kalau Gen milenial juga mungkin agak sedikit nanti terlalu sombong, terlalu merasa dirinya ini. Jadi generasi muda dunia supaya cara berpikirnya dunia luas, bahwa dia adalah bagian dari dunia dan ini mengambil keputusan juga berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Jadi sebenarnya kan cerita etika, tidak beretika, moral dan sebagainya, standar-standar ini semuanya kan kembali kepada cara mengambil keputusan sebelum melakukan sesuatu, sebelum kita masuk ke dunia ini, kemudian sebelum kita bersikap, misalnya sikap marah, sikap emosional, ya. Dan kalau psikolog suka membahasnya dari sisi berbagai sikap ini. Nah, marah boleh, tapi jangan marah-marah gitu kan. Jadi karena itu akan memberikan dampak dialektika dan disinilah sebenarnya muncul ya, ketika proses kepemimpinan dalam konteks level apapun, sebenarnya di situ pembelajaran yang paling besar. Jadi proses rekrutmen, proses seleksi kepemimpinan dari level rendah sekalipun RT. Makanya kemarin ada pemilihan RT yang di Jakarta itu sampai yang kalah pemilihan RT kemudian ngeblok warga kan. Di mana tuh komplek mana tuh kan. Nah sekarang demokrasi. Nah di sini yang penting proses-proses ini sebetulnya yang paling utama yang memberikan pembelajaran. Nah, tentu kalau bicara media sosial ini kan ini sudah sangat luas sekali yang kita bicarakan nanti. Tapi prinsip utamanya adalah apalagi di sini ada Bawaslu, KPU maupun dari kepolisian. Tadi dibicarakan Pak Heri juga itu mengingatkan tentang hal-hal yang menyangkut kita dalam mengambil keputusan tadi, keputusan bertindak, ya, berpikir karena dimulai dari pikiran dulu kan, baru mengeluarkan kata-kata, baru akibatnya itu menjadi perilaku, standar perilaku yang ada, baru nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah dilakukan sebanyak 90 sekian kali jadi kebiasaan, kemudian nanti jadi karakter. Nah kemudian itulah jadi budaya. Nah oleh karena itu dari zaman feodal pun kita udah ada banyak hoax kan, dan itu kan memang terjadi karena memang itu diciptakan. Makanya dulu gubernur jenderalnya semua itu dari antropolog. Sebelum kesini dia dididik oleh antropolog dulu semuanya, gubernur jenderal Belanda itu, karena memang ahli di dalam mengelola hoax, mengelola isu.
dan membuat semua itu jadi tidak bisa baik. Itulah kemampuan daripada Belanda, kenapa bisa 300 lebih tahun kan, karena kemampuan itu. Jadi saya coba untuk mengenal peradaban, karena ini kan penting, kita tidak boleh terlepas, kita harus tetap punya titik-titik itu. Kita lihat bahwa sisa-sisanya justru kita melihat di dunia maya sekarang, di dunia digital, karena ini kita bicara literasi digital, maka kebiasaan-kebiasaan dan hal-hal seperti itu, cara mengikisnya kan, ini kan memang adalah problem yang sebetulnya kita tantangan. Tapi juga Indonesia ini luar biasa, tidak ada negara yang seperti kita yang keberagamannya ratusan bahasa dan ini. Jadi kita itu negara yang luar biasa, yang paling kokoh, paling kuat sebetulnya. Mana ada orang bisa belajar kayak kita, kalau tempat lain, negara lain di Eropa itu sama dia, ya kan? Tapi kalau kita jenis-jenisnya itu macam-macam, dan itu sebenarnya justru sebuah pergulatan yang luar biasa bagi bangsa ini. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini dengan keberagaman itu sebuah kebahagiaan, bukan ancaman. Itu harus jadi nilai dulu, ya, harus jadi nilai, bukan keresahan. Justru kita belajar banyak dari keberagaman itu. Jadi kalau sama itu kita tidak banyak belajar, lambat sebetulnya. Kita ini hanya karena menghadapi bonus demografi saja sekarang, jadi panik-panik semua. Padahal kalau saat itu Jepang, waktu dibom, dia beruntung karena saat itu dia sedang lagi bonus demografi mulai. Jadi makanya dia bisa cepat selamat. Coba kalau enggak, Korea juga udah mulai, tapi kita sekarang mulai. Nah makanya ketika bicara ini kan yang sikap-sikapnya sangat cepat, progresif, ini kan anak-anak muda. IMF inilah yang sekarang perlu kita lihat secara luas. Dan kalau bicara pengalaman, ini kan saya selalu melihat filosofi dari berbagai pemimpin kita, termasuk proses bahwa Bung Hatta ya, Bung Hatta itu dalam demokrasi ekonomi itu selalu berfilosofi bahwa proses itu adalah suatu, bukan tujuan keuntungan itu, tapi akibat. Jadi akibat dari kepercayaan, akibat dari keyakinan orang, akibat dari relasi, akibat daripada kita jujur, akibat daripada adab kita, itu membuat dagang kita bagus. Hasilnya itu keuntungan. Sama dengan politik, proses politik, sama dengan posisi kita mau jadi ketua RT, ketua RW, organisasi dan sebagainya. Akibat daripada kepercayaan, akibat dari keyakinan, yakin bahwa kita mampu untuk memimpinnya, yakin, percaya bahwa kita punya satu arah, bukannya sesuatu yang tidak jelas, yakin bahwa kita mampu menavigasi rakyat ini, apakah dia kepala desa, pemilihan maupun DPRD maupun juga semua level. Nah itu akibatnya adalah keputusannya untuk menentukan seorang pemimpin, bukan sekedar pimpinannya. Kalau sekedar pimpinan kan hanya ada ketika ada jabatan, tapi begitu 2-3 hari hilang jabatan, maka kayak hilang. Nah itu. Tapi kalau seorang pemimpin, biarpun udah meninggal lama atau dia tetap kata-katanya, narasinya maupun pikirannya selalu menjadi tolak, bahkan menjadi panutan. Nah disinilah makanya proses yang penting. Makanya kenapa proses demokrasi seperti kita pemilu ini sangat-sangat penting dan sangat fondasi untuk prosesnya. Ya, kita mengajak semuanya berpikir bagaimana mengutamakan proses dan memaksimalkan proses itu. Karena disitulah sebetulnya kita tanamkan kepada semua. Makanya edukasi di ruang-ruang pendidikan itu memang sangat utama. Apalagi sekarang di KPU, di Bawaslu, sama-sama dengan Polri, TNI juga, sama-sama dengan kampus-kampus memperkuat gerakan memilih cerdas ini. Generasi-generasi muda yang pemilih pemula yang jumlahnya cukup besar, maupun pemilih usia muda yang memang generasi ini memang harus kita perjuangkan untuk bagaimana para pemilih muda ini memang bisa cerdas,
bisa punya keputusan yang tepat dan melihatnya dari sisi semua, yaitu bagaimana mereka punya rasa harapan dan juga keyakinan bahwa ini adalah satu pilihan atau suatu hal yang dan tanggung jawab. Seperti kita hari ini, kalau cuma jalankan tugas jurnalis itu standar tugasnya. Semuanya, siapapun, PNS, swasta, ya, polisi, tentara, dan semua standar. Kalau tugas itu standar, profesi apapun standar. Tapi kok tanggung jawab itu melampaui dari itu. Seorang guru kalau bicara tugas, yang penting dia ngajar, dosen, jam ngajar masuk, kasih tugas, nanti seleksi, dah selesai urusannya. Tapi kalau dia tanggung jawab, ada muridnya yang tiba-tiba tidak masuk gara-gara sesuatu, dia akan resah, dia akan kejar itu. Apa masalahnya muridnya tidak bisa sekolah? Itu baru punya nurani tanggung jawab. Jadi kita bicara hari ini tanggung jawab. Ini adalah yang diajarkan dan tentu, dan saya kira tadi menyinggung Rasulullah juga, tanggung jawab membawa, ya, menavigasi kalau bahasa yang mungkin sekarang ini, supaya semua ternavigasi dengan baik, supaya mengejar sesuatu yang lebih terang, bukan yang gelap-gelap yang dikejar. Jadi itulah sebenarnya hari ini pun Bang Erwin, Bang Budi dan Pak Heri dan juga Pak Asep, saya yakin dan teman-teman semua Dewan Pers menjalankan tanggung jawab, bukan sekedar tugas. Kalau tugas ya standar yang kita kerjakan. Kita bikin berita, jurnalis, kita bikin ini, kita standar. Tapi kalau melampaui itu, makanya saya pernah guyon, ada senior saya dulu di Jogja. Jadi dia cerita, media ini kan, jurnalis ini adalah salah satu pilar daripada yang penting. Ada 3 kan, seperti legislatif, yudikatif, jurnalis, isinya media, bahkan pentahelix juga itu sangat menentukan. Jadi ada guyon-guyon, nanti kalau di akhirat itu yang agak terakhir itu termasuk wartawan yang karena ngitungnya agak lama, hitung dosanya itu lama banget. Karena dampak dari tulisan, dampak dari hoax itu kan bisa terjadi perceraian, bisa terjadi macam-macam, bisa terjadi saling menghancurkan, bisa terjadi bikin orang jadi gila, stres, bisa jadi bahkan bertempur, konflik. Itu berapa hitung